Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan setelah bergabung dari luar studio, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani dan pakar politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Pak Jailani, Pak Hasibullah, selamat malam. Selamat malam. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama saya di Prime Talk. Kita tentu mengapresiasi dan merupakan sedikit angin segar dalam sebuah gencatan senjata yang akhirnya disepakati dari pihak Palestina dan juga Israel. Saya akan ke Pak Jailani terlebih dahulu. Pak Jailani, apa yang bisa kita ambil di momen yang krusial ini ketika ada gencatan senjata antara Palestina dengan Israel? What next? Apa yang selanjutnya bisa dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia? Seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri bahwa gencatan senjata yang baru disepakati ini diharapkan dapat dihormati oleh semua pihak. Dan pada akhirnya dapat menjadi langkah awal lebih. Iya, dan juga diplomasi atau lobby yang bisa dilakukan di masa gencatan senjata hari ini. Saya akan bertanya ke Pak Hasibullah. Pak Hasibullah, sejauh mana gencatan senjata ini akan bertahan? Kita tahu tadi disampaikan oleh Pak Jailani terakhir ini gencatan senjata 2014, namun akan seakan-akan siklusnya seperti itu. Bagaimana mencari solusi yang lebih bersifat permanen untuk pertikaian atau peperangan Palestina dan juga Israel? Ya, terima kasih. Menurut saya, bagaimana dengan tindak lanjut setelah gencatan senjata ini sangat tergantung kepada hal-hal yang dikerjakan terutama oleh pihak-pihak luar. Karena ini temanya tentang peran Indonesia, saya ingin menghubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jailani dan Ibu Menlu, bahwa Indonesia punya peluang untuk meningkatkan diplomasi atau perannya lebih jauh. Siapa yang harus kemudian dirangkul kembali, diajak untuk berdiskusi kembali supaya statement dari Ibu Menteri Luar Negeri tadi melanjutkan dukungan terhadap Palestina mendapatkan keadilan dan juga kemerdekaan itu bisa terwujud. Apa langkahnya? Ya, yang pertama sudah pasti langkah-langkah politik luar negeri kita tidak hanya berdasarkan kejadian-kejadian reaktif seperti ini. Ini sebagai mediator. Karena sekarang tadi di dalam memberikan pesan-pesan kepada Palestina maupun Israel. Baik, upaya yang tadi disampaikan oleh Pak Hasibullah bisa kemudian dilakukan seberapa hasilnya bisa terlihat? Apakah jangka panjang atau dalam gencatan senjata ini bisa terasa, Pak Jailani? Pertanyaan kepada saya ini, Bu. Ya, silakan direspon juga tadi statement dari Pak Hasibullah, Pak Jailani. Saya hanya ingin merujuk kembali apa yang disampaikan Ibu Menteri Luar Negeri di awal sidang Majelis Umum New York semalam. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa kehadiran Indonesia dalam pertemuan Majelis Umum PBB tersebut dilakukan untuk memperjuangkan kemanusiaan dan memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina. Kita berpandangan bahwa tanpa menghormati martabat dan hak-hak mewujudkan keadilan bagi rakyat Palestina, konflik ini tidak akan terus berlanjut, memulai kembali perundingan perdamaian yang sudah lama terhenti. Oke, baik. Bapak-bapak, kita harus jeda dulu, kita lanjutkan pembahasannya termasuk juga bagaimana upaya diplomasi yang dilakukan lebih jauh oleh pemerintah Republik Indonesia, salah satunya untuk meyakinkan negara lainnya mengakui kedaulatan dari Palestina. Tetaplah bersama kami. Baik, Ustaz, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan pembahasan ini. Baik, saya akan kembali ke Pak Hasibullah. Silakan Anda kalau mau menanggapi statement dari Pak Jailani sebelum kita jeda. Namun kita tahu bahwa gencatan senjata ini ada perayaan kemenangan yang dilakukan, salah satunya adalah di Gaza. Yang diklaim, ini dua pihak juga saling mengklaim kemenangan Hamas dan kemenangan Israel. Apakah kemudian statement-statement atau klaim itu juga akan memperpendek masa gencatan senjata karena kemudian situasi akan kembali menjadi panas, Pak Hasibullah? Ya, sebenarnya kalau bicara tentang tantangan daripada gencatan senjata ini bukan soal klaim kemenangan, tapi soal masih tentang provokasi-provokasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kita tahu hari ini aja Jumat dini hari diumumkan gencatan senjata, tapi setelah sholat Jumat itu di mana-mana, terutama di wilayah tepi barat juga istilahnya
demonstrasi kemarahan ya, gerakan kemarahan itu muncul di mana-mana. Jadi saya ingin mengatakan genjatan senjata itu seperti dikatakan oleh Bu Menlu itu penting pada masa-masa darurat ini gitu. Tapi memang tidak boleh kemudian selesai begitu saja karena sekali lagi genjatan senjata konteksnya untuk menghentikan krisis kemanusiaan. Tapi problem utamanya bagaimana penjajahan itu segera berakhir dan kemerdekaan Palestina segera terwujud, itu yang menurut saya butuh kerja-kerja strategis terutama dari Indonesia juga. Yang saya tadi dengan menyebut pembukaan Undang-Undang Dasar itu agar cara kita bekerja untuk Palestina ataupun bangsa lain yang belum merdeka itu tidak hanya dalam konteks bantuan atau dalam konteks semacam solidaritas. No, ini kalau kita kembalikan pada semangat nasionalisme kita, justru itu satu nafas dengan prioritas nasional. Jadi kita bekerja untuk bangsa-bangsa yang belum merdeka itu sama pentingnya dengan kita bekerja dengan perlindungan segenap tumpah darah, memajukan kebutuhan bangsa bersama dan mencerdaskan segala macam itu. Itu menurut saya mindset atau visi politik luar negeri kita yang harus kita concern ke depan. Sekali lagi kita menyongsong era Indonesia yang naik panggung di dunia, yang salah satu simbolnya saya bilang tadi, 3 pejabat utama itu kemudian sangat dikenal gitu, yaitu Presiden, Ibu Menlu dan Bapak Pertahanan. Itu satu, Mbak Afi. Nah yang kedua yang ingin silakan Pak Hasibullah diselesaikan saja. Yang kedua yang ingin saya katakan, menurut saya dalam rangka mengisi dan menindaklanjuti genjatan senjata itu, belajar dari dalam tanda kutip kearifan lokal yang sekarang dipakai oleh dunia dengan menjadikan Mesir sebagai mediator. Menurut saya cara-cara yang sama juga harus digunakan. Tadi dikatakan oleh Pak Jailani, mungkin ada tim kredibel dari negara-negara yang akan mengawal ini, tapi jangan lupakan kearifan lokalnya. Israel itu susah untuk mendengar dari pihak manapun, kita udah tahu itu. Jadi harus diberikan kepada orang atau kepada pihak yang nanti kredibel diterima oleh Israel kalau dari sisi Israel. Dari sisi Palestina pun sama gitu. Karena sekali lagi tantangannya bukan hanya Israel, juga Palestina dengan perpecahan yang belum menyatu sampai sekarang, dan itu memperberat tantangan menuju penyelesaian soal penjajahan konflik di Palestina ini. Baik. Saya minta tanggapan dari Pak Jailani atas tadi pernyataan dari Pak Hasibullah, termasuk juga peran lebih besarnya pemerintah Republik Indonesia bukan hanya untuk genjatan senjata, tapi merangkul negara-negara lain untuk mengakui kedaulatan dari Palestina, terutama dari negara-negara Arab. Betul sekali. Sebenarnya itu salah satu poin penting yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri kemarin, dan sudah saya sampaikan pada awal pandangan saya, bahwa Ibu Menteri Luar Negeri secara khusus menggarisbawahi pentingnya agar semua negara menggunakan pengaruhnya agar proses perdamaian yang kredibel dan komprehensif serta adil dapat terwujud. Dan oleh karenanya kita berpandangan bahwa saat ini adalah momen yang tepat masyarakat internasional untuk bertindak secara bersama-sama untuk mendorong proses perdamaian itu. Memang proses perdamaian di mana harus didasarkan pada upaya untuk mewujudkan two-state solution itu bukan suatu langkah mudah. Ada beberapa hal tantangan utama. Pertama yaitu mengenai wilayah, perbatasan, kemudian yang lebih penting lagi Yerusalem sebagai ibu kota, dan yang penting juga persoalan pemukiman Yahudi ilegal. Ini masalah pembangunan pemukiman Yahudi ini juga persoalan besar. Bahkan karena kita sudah mengetahui kalau proses pembangunan pemukiman ilegal ini terus berlanjut, maka sehingga tidak ada yang tersisa buat masyarakat Palestina untuk berunding. Sehingga kita tidak dapat membiarkan rakyat Palestina dalam keadaan tidak memiliki pilihan sama sekali. Dengan begitu banyak permasalahan dengan kompleksitas yang tinggi, yang mana kemudian yang menjadi prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu sehingga menimbulkan efek berkelanjutan terhadap solusi bagi permasalahan yang lain, Pak Jailani? Semua persoalan tadi itu tidak bisa diselesaikan satu persatu, mana yang lebih dahulu, karena semuanya harus diselesaikan secara bersamaan. Karena isunya terlampau sensitif, dan sebagaimana diketahui bahwa isu perbatasan, masalah Yerusalem sebagai ibu kota, dan mengenai pemukiman Yahudi adalah salah satu isu yang selalu menjadi penghalang bagi proses perundingan.
Oke, baik. Pak Hasibullah, silakan 1 menit terakhir closing statement dari Anda, juga menanggapi statement dari Pak Jailani. Kalau menurut saya prioritas utamanya adalah bagaimana meyakinkan terutama Israel dan Hamas bahwa dua negara yang saling bertetangga itu adalah mungkin. Karena kalau kita breakdown istilah ini, terus terang Israel itu seakan-akan tidak mempercayai ini. Dan sebaliknya Hamas juga nggak mau mengakui itu. Kenapa? Karena pandangan masing-masing, Israel itu seakan-akan bisa tegak berdiri tanpa adanya Palestina. Karena itu dia bombardir. Sebaliknya Hamas yang kita tahu dengan perjuangannya yang menggunakan kekerasan atau senjata, itu seakan-akan berpikir Israel tidak punya hak untuk berada di situ. Nah, oleh karena itu yang harus diyakinkan terutama kepada Hamas dan Israel bahwa masa depan mereka adalah masa depan harus saling menerima satu sama lain. Itu yang harus dikuatkan. Nah, baru yang kedua adalah kalau di Palestina bagaimana mereka bisa membangun kesatuan nasional. Nah, ini yang menjadi target gitu. Karena walau bagaimanapun dunia luar mendukung, kalau Hamas dengan Fatah itu tidak pernah bersatu, itu tidak akan ada gunanya. Dan yang terakhir Mbak Afi, menurut saya, nah dunia harus konsisten karena dunia ingin mendukung bahwa jalur diplomasi yang diutamakan daripada jalur perlawanan seperti dilakukan oleh Hamas, maka mestinya jalur diplomasi yang dimainkan oleh Fatah dan rakyat Palestina yang lain itu diberikan momentum gitu. Caranya apa? Teryakinkan bahwa dengan diplomasi itu Israel akan memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Jangan justru kayak sekarang momentumnya diberikan kepada Hamas. Hamas yang membela roket-roket Israel. Fatah mana? Nah, ini kan inkonsistensi dari pandangan dunia yang menginginkan bahwa solusi diplomasi lebih diutamakan daripada solusi konflik bersenjata. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Qadir Jailani, Pak Hasibullah Satrawi, terima kasih atas diskusi kita di Prime Talk. Kita harapkan bahwa gencatan senjata ini bisa dikawal dengan baik dan ada solusi permanen untuk permasalahan perang ini. Terima kasih atas waktu dan diskusi Anda di Prime Talk. Dan pemirsa, kami lanjutkan dengan informasi dan diskusi lainnya. Jumlah kasus COVID-19 secara perlahan mulai meningkat pasca libur Lebaran. Apa penyebabnya? Kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.